Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Oke, inilah teori kepribadian ganda yang dimiliki oleh Marshall D. Teach alias Kurohige. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu antara banyaknya karakter di serial One Piece ini, Kurohige lah yang merupakan salah satu karakter yang paling misterius hingga saat ini. Selainnya sangat sedikit informasi tentang dia, dan bagaimana ia juga bisa memiliki dua kekuatan buah iblis, itu pun masihlah menjadi misteri, dan Oda pun belum mengungkapkannya hingga saat ini. Namun Oda telah memberitahukan tentang beberapa clue tentang Marshall D. Teach. Dan inilah salah satunya yang berada di One Piece episode 966, ini juga yang memunculkan clue tentang Kurohige. Seperti yang kita tahu dari apa yang telah dikatakan oleh Begi, Tik tidak tidur selama 3 hari 3 malam selama duel dahsyat antara Goldie Roger dan Shirohige berlangsung. Bahkan banyak rumor-rumor yang mengatakan bahwa Teach tidak pernah tidur sepanjang hidupnya. Bagaimana Teach bisa melakukan hal semacam itu? Apakah hal ini ada kaitannya seperti yang dibicarakan oleh Marco, untuk mendeskripsikan keanehan struktur tubuh Teach pada One Piece Chapter 577. Banyaknya teori dan pendapat yang bermunculan yang sangatlah masuk akal. Kenapa Kurohige bisa melakukan hal itu? Karena dari rumor-rumor yang beredar, itu dikarenakan Teach mempunyai lebih dari satu kepribadian, jadi Teach bisa melakukan semuanya itu. Dari teori tersebut mengatakan jika dari satu kepribadian Teach tertidur maka kepribadian lainnya akan mengambil tubuh Teach. Sehingga dari luar tampak Teach tidak pernah tidur. Bahkan saat tidak dalam kondisi tertidur, Teach bisa melakukan atau berubah dari satu kepribadian yang lain. Dan inilah clue, yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Pada awal Teach berada di Mockton, untuk pertama kalinya Luffy bertemu dengan Teach, dan keduanya pun terlibat cekcok di sebuah bar, di mana yang dikatakan oleh Teach selalu menjadi kebalikan apa yang dikatakan oleh Luffy. Dan pertengkaran Luffy dan Teach pun berhenti. Setelah Teach pergi dari bar tersebut, setelah pesanan kue yang ia pesan selesai dibungkus. Ketika di pintu bar ia pun berpapasan dengan Bellamy, setelah Luffy tidak membalas perlakuan apa yang Bellamy lakukan. Dan saat itu Nami yang menyeret Luffy untuk keluar dari dalam bar, setelah sampai di depan bar, Luffy pun kembali bertemu dengan Teach. Teach mengatakan panjang lebar tentang impian seorang pria yang tidak akan pernah mati. Nah, setelah melihat One Piece episode ini, jika kita mengingat episode ini sudah ada sejak belasan tahun yang lalu, Oda pun sebenarnya sudah memberikan clue tentang kepribadian ganda milik Teach ini. Dan di saat akan berpisah dengan Teach, Nami sempat mau menanyakan sesuatu kepadanya, karena Teach juga mengatakan jika Pulau Langit itu ada, namun saat Nami mengatakan kepada Luffy, dia sepertinya mengetahui tentang pulau tersebut. Siapa sebenarnya dia? Dan Luffy pun mengatakan, tapi itu bukan dia. Dan Zoro segera mengklarifikasinya dengan menyebut Teach, dengan kata, itu mereka. Lah dari chapter ini berarti ada kesimpulan penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, sejak pertama kali mereka bertemu, Luffy dan Zoro sudah menyadari jika Teach bukanlah satu orang, melainkan lebih dari satu orang dalam satu tubuh. Dan kemungkinan yang selanjutnya Kenbunsuku Haki Luffy dan Zoro sudah aktif sejak chapter ini. Karena sepertinya mustahil jika Luffy dan Zoro bisa mengetahui kalau Teach memiliki lebih dari satu kepribadian, tanpa menggunakan dari kekuatan Kenbunsuku Haki. Dan kesimpulan yang kedua, ini saat Luffy bertemu di penjara Impel Down, di mana Teach yang sebelumnya belum pernah bertarung melawan Luffy. Ia mengatakan, kau Luffy lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia juga mengatakan kepada Luffy jika hakimu juga berkembang. Jadi yang dimaksud oleh Teach di sini bukanlah Busosoku Haki, tetapi melainkan Kenbunsuku Haki yang pernah digunakan Luffy saat pertama kali bertemu di Mockton. Di saat itu Luffy dan Zoro yang sadar jika Teach memiliki banyak kepribadian. Nah, kembali lagi ke One Piece episode 146 dan 147, di mana saat Luffy dan Zoro bertemu Kurohige di Mockton, di situ juga terlihat jika ada dua Kurohige yang berbeda, dan hal itu bisa dilihat dari gigi Kurohige, dan di situ juga terlihat ada gigi Kurohige yang giginya patah 4, dan juga ada Kurohige yang giginya patah 3. Walaupun awalnya banyak penggemar One Piece yang berpendapat jika ini adalah kesalahan dalam menggambar,
Tetapi ini sepertinya tidak, karena di episode 146 dan 147, dan juga di manganya chapter 225, juga terlihat hal yang sama. Jadi kemungkinan hal seperti kesalahan dalam menggambar, bisa terpatahkan di sini. Dan mungkin saja hal ini adalah kesengajaan dari Oda, sebagai mangaka yang jenius. Dan tahukah kalian selain Kurohige yang giginya patah 3, dan patah 4? Selain itu juga ada lagi Teach yang giginya tidak patah sama sekali, yaitu di One Piece chapter 578, dan 581, dengan demikian secara keseluruhan sudah ada 3 kepribadian yang ada pada diri Teach, yang ditandai dari gigi ompongnya yang berbeda-beda. Dan satu-satunya yang bisa menjelaskan tentang kepribadian ganda yang dimiliki oleh Teach, itu adalah kepribadian yang dimiliki oleh Cavendish. Seperti yang sudah kita tahu, ketika Cavendish tertidur, alter egonya yang bernama Hakuba, akan mengambil alih tubuh Cavendish untuk berganti menjadi sosok yang sangat berbahaya, yang bahkan bisa membahayakan seseorang yang berada di sekitarnya. Dan Cavendish dan Hakuba ini hidup di dalam satu tubuh yang sama, dan mereka bisa hidup secara bergantian. Hal itu bisa dilihat dari Hakuba yang bisa mengambil alih tubuh Cavendish jika salah satu dari mereka tertidur. Dengan demikian, kepribadian ganda bukanlah sesuatu hal yang aneh dalam dunia One Piece. Oleh karenanya cukup masuk akal jika Teach memiliki banyak kepribadian yang berbeda. Walaupun ada sedikit perbedaan tentang kepribadian Cavendish dan Teach, tetapi teori dari hal itu bisa secara berlahan mulai terbuka. Contohnya dari Teach yang sekarang sudah bisa memiliki kekuatan 2 buah iblis sekaligus dalam satu tubuh. Dan ini juga ada teori lagi yang mengatakan jika Teach akan memiliki 3 kekuatan buah iblis yang berada dalam satu tubuh. Dan Mimin rasa itu kemungkinannya sangatlah tinggi, mengingat referensi Oda sangatlah banyak. Semisal Oda membuat Kurohige memiliki 3 kepribadian dan juga memiliki 3 kekuatan buah iblis, menurut Minin itu juga masuk akal, mengingat ada teori juga yang mengatakan, jika Jolly Roger milik Kurohige mempunyai 3 kepala, maka kemungkinannya, Kurohige di masa depan juga akan memiliki 1 kekuatan buah iblis lagi. Dan jika hal itu terjadi, sepertinya itu menunjukkan kemungkinannya jika Oda Sensei mengambil referensi itu dari halnya makhluk laut, contohnya seperti halnya gurita yang dalam satu tubuh memiliki 3 buah jantung, dan yang terdiri dari 2 buah jantung untuk memompa darah ke 2 buah insan sedangkan 1 atau sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. Dan gurita juga salah satu makhluk yang cerdas dan ia juga memiliki tinta hitam seperti halnya Kurohige yang memiliki Yami Yami no Mi. Dan dari kekuatan buah iblis tersebut Teach bisa mengambil kekuatan buah iblis lain dari diri seseorang. Dan jika ada yang menanyakan kenapa Teach tidak pernah tidur dan dia juga mempunyai 3 kepribadian ganda yang dimilikinya, dan itu faktor dari keturunan atau kelainan genetik. Dan mengenai hal itu, ini ada salah satu teori dan jawaban yang sangat masuk akal. Dan jawaban tersebut ada pada manga One Piece chapter 134 saat di Drum Kingdom Luffy mengatakan satu kalimat aneh yang terdengar, dan itu sepertinya berhubungan sekali. Entah mendapatkan kabar itu dari mana, Luffy mengatakan bahwa dia pernah mendengar kabar. Kalau orang-orang yang tinggal di daerah bersalju tidak pernah tidur sepanjang hidupnya, karena jika mereka tidur mereka akan mati. Dan di chapter 966 ini akhirnya muncul. Konon katanya ada orang yang tidak pernah tidur sepanjang hidupnya, jadi apakah Teach berasal dari daerah bersalju seperti yang dikatakan oleh Luffy? Dan struktur tubuh yang aneh dan kepribadian ganda, dan ia juga tidak pernah tidur, itu juga seperti yang dikatakan oleh Marco, tentang kelainan yang ada pada tubuh Kurohige itu adalah murni dari garis keturunan dari klannya, bukanlah dari kelainan kecacatan genetik. Dan dari teori yang masuk akal ini, mengatakan jika saat ini Teach adalah anggota terakhir dari klannya yang masih tersisa, sementara anggota klannya yang lain sudah tewas, karena mereka semuanya ingin merasakan bagaimana enaknya tidur dan indahnya bermimpi. Sehingga gambar malam dan bulan sabit yang digambar oleh Eiichiro Oda, pada foto masa kecil Teach, adalah bentuk kecemburuan Teach terhadap dunia dikarenakan Teach tidak bisa merasakan enaknya tidur dan bermimpi di malam hari. Begitulah teori tentang Teach yang memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf jika ada narasi yang salah-salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf.